sorry aku nggak paham ya kalau ya. yang untuk oleh-oleh kayak gitu. Apakah kalau untuk oleh-oleh kayak gitu source-nya nyarinya kopinya itu yang memang murah atau yang gimana gitu? Wah iya Pak, kalau itu ya Oh, nggak bisa paham, jual paham. mahal yang pertama. Mm-mm. Terus yang kedua itu mungkin di zaman itu specialty masih belum ini ya, namanya istilahnya semua belum dengar. Dulu itu kita bisa istilahnya jalan di roastery karena kita nawarinnya bukan produk, Oke. tapi kita nawarinnya jasa Pak. Ini nanti entah tahun ini atau tahun-tahun depan pasti akan bermunculan roster baru, Ya ya kan? pasti ya, pasti. Dan roster baru itu juga pasti akan cari market di sini juga. Pasti. Nah, ketika mereka masuk nawarin klien-klienmu yang udah ada ini, kamu ngerasa insecure nggak? Insecure sih Pak. Apa kabar Mas Fahmi? Baik Pak Billy. Ini aku pertama kali ke Janus, ya kan, di Batu, Ya, dan aku nggak pernah tahu sebelumnya, ya kan, ada Ya. ini ternyata ada coffee shop atau roastery, karena tahunya ya kemarin waktu Hemi ngundang untuk ada acara, Ya. kan ada event untuk kompetisi, diundang, oh ini acaranya yang bikin siapa nih, Janus sama Hadar, Hadar. gitu. Nah aku baru tahu itu, terus nanya-nanya, Janus ini apa? Janus ini, oh roastery, gitu. Nah mungkin bisa diperkenalkan dulu nih, kamu ini di Janus ini sebagai apa nih? Awalnya itu ya cuman barista Pak. Awalnya cuman barista. Tapi waktu itu diangkat juga jadi roaster. Oh, awalnya kamu masuk ke sini sebagai barista di Sebagai sini. barista tetap. Oh, waktu kamu masuk Janus sudah buka ya? Janus belum, dulu masih di tempat lama ya. Di tempat lama belum pindah ke Janus ini. Namanya kan Coffee Belt dulu. Oh, dulu namanya Coffee Belt, Namanya lokasinya Coffee bukan Belt. di sini. Bukan di sini. Terus itu cuman jadi barista waktu itu. Oke. Terus ada project istilahnya roasting sendiri. Tapi masih kecil-kecilan, dipakai sendiri. Ownernya mau bikin roastery. Ownernya mau bikin roastery. Tapi untuk konsumsi pribadi dulu ya, Konsumsi untuk cafe pribadi sendiri. dulu. Oke. Akhirnya disuruh belajar. Akhirnya sampai Tahun berapa nih? 2018. 2018. 2018 bulan Januari waktu itu. Terus dari situ ngehandle lah semua. Dari barista ke roaster, terus juga ke manajemen. Nah, Oke, jadi tahun 2018 itu udah roasting. udah ngerosting. Pakai mesin apa, Mi? Pakai mesin gini. Mesin 200 gram. gini tuh listrik loh. Listrik, Pak. Itu kan nggak pakai gas. Nggak pakai gas. Terus tiap hari operasional pakai itu, roasting. Pakai itu, roastingnya di dapur. Wah, listriknya nggak bengkak langsung gitu. Nah, kebetulan kan dulu tempatnya itu di resort. Jadi Oke. listriknya waste loss Oh, itu roastingnya di resort. di resort. Oke. Tempatnya masih jadi satu sama resort waktu itu. Jadi listrik bebas waktu itu, nggak ada limit lah istilahnya. Sekitar berapa wattnya aku nggak tahu ya. Oke, Tapi oke. bebas, listrik bebas. Baru setelah sekitar 1-2 bulanan itu baru nambah mesin baru. Oh, cepet ya. Cepet ya. 2 bulan udah langsung ganti upgrade. Upgrade Ambil lokal. apa? SAS waktu itu. SAS 3 Oh, kilo. SAS itu. Ya, oh, 3 Jember, kilo. 3 kilo. Prototype waktu itu. Prototype build up kedua kalau nggak salah. Oke. Jadi masih benar-benar mesin lamanya SAS itu, Pak. Oh, tapi udah langsung 3 kilo. Berarti produksi waktu itu udah lumayan banyak dong. Lumayan. Karena dulu istilahnya karena kita di resort, terus kita kan jualnya itu bukan buat supply, tapi buat ke apa ya istilahnya ya? Oleh-oleh.
Oh, awalnya Fokusnya ke situ malahan. oke. Langsung digiling jadi kopi bubuk juga Iya. gitu. Langsung kopi bubuk juga, biji juga. Awal-awal itu pakai mesin 3 kilo itu bisa produksi sampai berapa kilo sebulan? Starting waktu masih itu. sedikit sih Pak. Waktu itu paling sekitar 20 kilo, 30 kilo kayaknya. Sebulan. Satu bulan. Oke, lumayan dong udahan sebenarnya. Sebenarnya lumayan ya, Iya, kalau iya. dihitung-hitung lumayan. Itu hanya jual buat oleh-oleh aja nih. Oleh-oleh sama buat konsumsi sendiri di Dipakai kedai. di kedai. Oke, Ya. namanya udah ada nama Janus. Belum. Belum, masih Coffee Belt. Masih Coffee Bell. Terus project keduanya Mm-mm. di alun-alun ini pakai nama Janus. Oke, mesin Gitu. dipindah sini semua akhirnya. Mesin pindah sini semua. Yang di Coffee Belt tetap operasional sampai setahun waktu itu, setahun Janus. Di Coffee Belt masih operasional, tapi udah nggak bermesin, full di manual brew waktu itu. Oh, dulu nggak pakai mesin. Nggak pakai mesin. Wah, kok 2018 itu 2018. manual brew tok. itu. Manual brew. Kenapa kok milihnya ke manual brew? Kan slow. Lah karena slow itu. Karena kita flow-nya itu benar-benar slow. Karena memang mungkin niatnya memang masih cuma roastery dulu nih yang mau dijalanin ya. Ya, jadi karena kan kebetulan ownernya orang Korea. Ownernya waktu itu orang Korea, terus dia memang suka kopi, dia sukanya istilahnya kalau dibilang itu manual brew itu kopi yang spesial. Oke. Gitu. Kalau mungkin budaya sana ya, budaya di Korea ya. Jadi kalau Enggak juga orang kok. enggak juga ya. Aku pernah ke sana semua mesin semua. Semua mesin. Semua mesin. Nah, dia bilangnya ya kalau kita mau nikmatin kopi ya manual brew itu yang paling cocok. Nah, akhirnya kita fokusnya di situ malahan. Oke. Mesin itu baru ya sekitar sempat dipasang di tempat lama itu paling sekitar 2 minggu sambil project bikin Janus itu setelah sekitar 1 bulan mesin pindah sini Oke. karena memang disiapkan buat di sini sebenarnya. Kalau di sini kan kebutuhannya lebih banyaknya komersil. Jadi kamu termasuk yang merintis Janus ini dari awal ya? Bisa dibilang Kamu gitu. yang dipasrai waktu itu, yang diserahin. Iya, bisa dibilang gitu. Sourcing green bean juga kamu? Searching green bean awal-awal enggak. Awal-awal itu kita beli putus istilahnya random. Ada juga dari relasi owner waktu itu. Oh, owner juga ada relasi untuk Owner green ada bean. relasi. Mungkin dari pengambilan mesin juga dari Jember. Itu juga dapat relasi. Terus beberapa itu dari lokal. Jadi relasinya dari owner. Baru setelah saya masuk ke roastery, nah baru dikasih kesempatan buat coba cari source. Oke. Nah, waktu awal-awal itu apa memang udah niatnya mau main specialty? Belum. Belum ya? Tentunya belum. Jadi karena waktu itu masih buat oleh-oleh nih, yang awal nih ya. Ya. Nah, terus setelah pindah ke sini itu oleh-oleh masih jalan nggak itu? Yang Oleh-oleh Coffee Belt masih itu? jalan sampai 2 tahun. Itu sorry aku nggak paham ya kalau ya. yang untuk oleh-oleh kayak gitu. Apakah kalau untuk oleh-oleh kayak gitu source-nya nyarinya kopinya itu yang memang murah atau yang gimana gitu? Wah iya Pak, kalau itu ya. Iya memang. Karena nggak bisa jual terlalu mahal ya untuk Nah, oleh-oleh. masalahnya di situ. Oh, Nggak bisa paham, jual paham. mahal yang pertama. Terus yang kedua itu mungkin di zaman itu specialty masih belum ini ya. Namanya istilahnya semua belum dengar. Buat di coffee shop di lokal di Batu ya. Di Batu ya. Di Batu, Kalau di terutama di Kediri Batu sih ya. Sidewalk Coffee itu dari 2008 sih kita udah memperkenalkan specialty coffee. Kamu Oi. 10 tahun kemudian. 10 tahun kemudian. Gitu Pak. Oke, terus jadi akhirnya sampai berapa lama itu main komersil kayak gitu? Komersil itu Apa sambil ngerokok ya? Oh iya Pak. 2018, 2019. Ya, 2 tahunan Pak, 2 tahunan. Oke. 2 tahunan. Turning point-nya di 2020 malahan kita itu sebenarnya. Turning point-nya di 2020. Baru benar-benar fokus di specialty di 2022. Nah, berarti yang dari 2018 sampai 2020 itu, walaupun yang untuk manual brew, Ya. itu kalian kopinya grade yang gimana tuh? Kita Belum ambilnya- yang grade 1 juga? Kalau grade-nya grade 1, Pak. Oh, grade-nya udah ngambil grade 1 Grade-nya ya? udah Oh. mulai dari awal itu udah kita pakai grade 1. Hmm. Tapi istilahnya kita memang karena istilahnya yang pertama pilihan kopi waktu itu kita nggak banyak source-nya. Yang kedua ada budget harga. Oh, oke. Nah, karena industrinya waktu itu istilahnya kita nggak bisa jual sembarangan lah istilahnya waktu itu.
karena harga pasar ya. Karena harga pasar akhirnya kita budget di green bean. Itu maksudmu harga jual untuk coffee packaging atau harga untuk di kedai kopi? Dua-duanya. Oke, kedai kopi dulu deh. Kedai kopi. Waktu itu emang harga berapa? Rata-rata kedai di sini? Rata-rata kedai di sini kalau dibilang 10 sampai 15 ribu. Anjir, 10 sampai 15 ribu? Iya, Pak. Jual kopi tubruk dulu masih 8 ribu, Pak. Tahun segitu. Wah, gila. 8 ribu itu kita udah pakai biji murni loh ya. Terus dengan tempat yang kafe loh ya istilahnya. Padahal itu kalau aku nggak salah ingat ya, sekitar 2018 ke atas, itu aku udah jualan manual brew itu harga udah sekitar 18 kayaknya. 18? Iya, tahun segitu. Kita masih 13 ribu, Pak. Wah, gokil. Itu pun digorengnya habis-habisan. Karena ya ngenalin alatnya lah, metodenya lah, dan lain sebagainya itu. Harus pakai kartu inilah, servingnya gimana lah. Itu 13 ribu, Pak. Wah, pakai gelas-gelas kimia itu, Pak. Iya. 13 ribu. Ala-ala itu Ala-ala. ya, biar kelihatan nerd ya. Iya. Oke, terus sampai mulai akhirnya jualan wholesale segala itu gimana? Itu turning point-nya di 2020. Jadi 2019 itu istilahnya kita mulai banyak permintaan dari lokal ya. Dari lokal itu kita udah mulai fokus di roastery, kita mulai coba tawarin ke beberapa teman. Waktu itu masih dari teman ya. Teman dekat lah ya. Teman-teman dekat yang punya kedai atau yang kerja di kedai gitu. Itu kita biasanya nawarin. Terus dulu itu kita bisa istilahnya jalan di roastery karena kita nawarinnya bukan produk. Oke. Tapi kita nawarinnya jasa, Pak. Jasa apa? Jadi istilahnya, kamu butuh blend apa, harga berapa, nanti kita yang buatin, istilahnya gitu. Itu, jadi kamu ke kedai orang nawarin seperti itu. Jadi bukan, kita punya produk A, produk B, harga segini. Kamu butuhnya apa? Butuhnya apa? Oke. Itu dulu gitu. Awalnya dari situ, terus itu berjalan sekitar 1 tahun dengan metode yang sama. Akhirnya kita mulai ngerambah ke single origin. Jadi kita nggak langsung gitu. Single origin jual, tapi bukan produk. Bentar, sorry tak potong. Itu sekitar tahun 2019 kamu jalan seperti itu. Ya. Nawarin, kafe butuhnya apa, kedai kopi butuhnya apa. Ya. Sedangkan mereka kan sudah punya kopi sendiri. Ya. Nah, ketika mereka ngambil, berarti kan mereka udah nggak ngambil dari supplier sebelumnya. Iya, nah, gitu. Itu dimusuhin orang nggak kamu akhirnya? Pasti. Itu jangan-jangan mereka juga sama-sama dari roastery Batu juga? Enggak sih kalau Batu. Oh enggak, untungnya kalau Batu enggak. Untungnya kalau Batu bukan enggak. ya? Untungnya bukan. Nah. Oke, mana Amsterdam? Tempatnya Pak Siva. Pak Siva, mohon maaf. Oke. Wah, Pak Siva masif, paling masif ya. Oh dulu Pak Siva di Batu ini masif dia? Iya, masif. Terus Amsterdam itu paling masif lah istilahnya. mulai geser ya akhirnya setelah itu ya? Sedikit demi sedikit Iya, mulai di... nggak apa-apa. Tapi udah kenal Pak Siva belum waktu itu? Waktu itu cuma tahu aja. Iya, mending jangan kenal dulu waktu itu ya. Kenalnya sekarang aja. Kenalnya sekarang. Dulu nawarinnya ke situ, kedai-kedai. Terus kita istilahnya kalau kalahnya sama roaster lain itu pilihan beans. Oh, oke. Itu kita enggak. Kalau dari harga, nah setauku itu Amsterdam itu tempatnya Pak Siva itu awal-awal itu dia kan termasuk harganya sangat-sangat terjangkau. Kamu melawannya gimana itu? Melawannya dengan servis sih Pak. Kalau waktu itu ya, kita istilahnya berani kasih benefit yang lebih gede. Oke. Salah satunya ya, ini salah satunya. Kalau misalkan nanti mau ambil di kita, terus mau custom blend lah istilahnya, custom blend atau ambil produk dari kita bakal kasih fasilitas grinder. Oh, gitu. Okay. Terus kita maintain Kamu mesin. kasih grinder? Ya, tapi ya. Apa grinder apa? Waktu itu apa ya? Grinder Cinaan sih Pak. L-Beans atau apa? Untuk gitu. espresso? Espresso. Wah, gokil. Tapi ya kayak N500 gitu-gitu loh Pak. Iya, tahu. Espresso komersil gitu. Tapi istilahnya nggak diberikan secara langsung. Kita nunggu misalkan beberapa bulan atau bahkan setahun. Oh. Nanti dirasa istilahnya
kita maintainnya itu dari keuntungan yang mereka beli ini. Kita maintain, kita tabung, kita belikan grinder buat mereka, istilahnya gitu. Oke. Oh, itu salah satunya cara-caranya Salah di satu awal caranya seperti gitu. itu ya. Terus kita nyediain istilahnya nama blendnya sesuai sama nama tempatmu. Itu gitu juga. Terus kalau packaging enggak ya, tapi kalau stiker-stiker waktu itu kan packaging belum kayak sekarang ya. Iya. Masih polos-polos gitu kan. Yang penting kan stiker. Nah, kita dari stikernya. Jadi ibaratnya kamu kayak menyediakan white label ya. White label. Oke, berarti kamu juga nggak menampilkan bahwa oh ini coffee shop ini pakai kopinya blendnya Janus atau apa? Tapi white label aja. Mereka White label butuh aja. blend apa, harga berapa, kamu menyediakan pakai Iya. labelnya mereka. Iya, labelnya kita yang cetak sendiri. Jadi ya mereka terima jadi istilahnya gitu. Dan Iya, nggak perlu tahu siapa yang roasting. Iya. Gitu. Oh. Karena kita butuhnya omset. Betul. Kita butuhnya omset. Waktu itu bukan branding. Oke, jadi awalnya itu ya kamu masuk penetrasi pasarnya di situ. Iya, malah di situ. Berarti sekitar tahun 2019 itu coffee shop di Batu ini mulai banyak dong. Mulai banyak ya. Itu 2000. Kalau pionir istilahnya udah jalan ya. Udah jalan itu ada. Tapi yang baru muncul itu malah lebih banyak. Oke. 2018-19 itu terus kan tren es kopi susu. Yes. Nah, tren es kopi susu itu wah itu sangat membantu. Wah, robusta ya semua. Robusta. Oke. Blend tipu-tipu ya istilahnya saya. Karena saya bilangnya blend Tapi tipu-tipu. kamu bukan yang tipe yang idealis yang pokoknya aku specialty Arabica, nggak mau roasting robusta, enggak ya? Enggak. Pokoknya duit ya? Pokoknya duit. Pokoknya omset Kita ya? money oriented, Pak. Oke. Itu. Soalnya dari awal gitu. Ya, waktu itu kita nggak kasih opsi binge banyak, tapi kita kasihnya istilahnya stok 1 tahun. Wah, maksudnya gimana stok 1 tahun itu? Jadi kita misalkan ada nih satu kedai ini ya. Oke Mas, aku mau ambil kopinya pakai Arabica A sama Robusta A, gitu ya. Oke, harga segini, deal. Nah kita tuh nggak ngasih opsi kayak bisa milih Robusta yang mana, Arabica yang enak atau specialty, grade gimana, enggak. Tapi tak pastikan 1 tahun aman stoknya. Oh, oke. Gitu sih. Mainnya di situ kita. Berarti kalau mama kamu ganti kopi pun juga nggak masalah ya waktu itu? Nggak masalah, Pak. Nggak Cuma masalah. yang pasti supply-nya pasti aman untuk Supply-nya masih dengan aman. harga yang sama itu Dengan ya. harga yang sama. Nah kita awalnya tuh manjainya dari situ. Awal-awal. Rata-rata waktu dulu booming es kopi susu itu mereka mintanya blendnya persentasenya robustanya berapa? Rata-rata waktu itu 50-50, Pak. Udah 50-50 ya? 50-50. Itu kayaknya udah grade paling rendah ya. Oke. Nggak ada yang minta yang 80-20, 80 robusta. Itu malah sekarang, Pak. Oh, itu sekarang? Malah sekarang. Oh, dulu enggak? Dulu Tak kira justru ini. Justru dulu awal-awal orang full robusta, baru kesini udah mulai dibanyakin Arabica atau apa. Oh, malah kebalik ya? Malah kebalik. Nah, itu saya juga herannya itu malah di situ. Oh, berarti semakin kesini, eranya orang benar-benar mau neken harga ya? Nah, ya mau ngepres harga, terus saya bilangnya varian Arabicanya kan sekarang udah mulai lebih mahal ya. Kalau mau cari grade yang lumayan bagus. Oke. Itu terus yang terakhir sih yang penting pahit aja gitu. Oke. Dakrus. Yang penting pahit aja, buat es kopi susu cocok kita ambil gitu sih, Pak. Ya ada ya, bukan nggak semua ya, tapi ada ya. Oke, nah terus kamu kalau ngakalin kayak sekarang harga robusta mahal banget kayak gitu gimana dong? Ini salah satu caranya ya, kalau kita ngasih edukasi, Pak, ngasih data. Harga mau naikin dong pastinya. Pasti dong, nggak mungkin kalau nggak ngikutin ya. Iya. Tapi mereka bisa mahamin kalau memang harga lagi naik. Beberapa enggak, dan banyak yang enggak. Banyak yang enggak bisa nerima. Nah terus mereka akhirnya pakai kopi apa tuh? Akhirnya pindah, Pak. Oh, pindah. Pindah, ganti supplier. Aku tuh sempat ada ya calon customer. Calon customer. Nyari. Dia buka
kedai kopi ya semi angkringan kayak gitu, nyari beans, coba kok tempat kita cocok. Cuman dia mintanya yang full robusta. Tak bilang yang full robusta sekarang harganya pun juga udah hampir mirip dengan arabica. Kita nggak bisa. Kita waktu itu aku udah ngasih dia harga itu 160 kalau nggak salah. 160. Itu full robusta gitu. Full robusta. Full robusta. Dia nggak bisa, oh aku nyarinya yang di bawah 100. Wah. Aku nih, golek nyanti. Ya. Kita mau cari green bean harga berapa? Bener Makanya green bean-nya aja harganya udah 80 ke atas semua. Iya. Terus kita mau jualnya apa ya berarti 5.000, berarti 10.000 enggak mungkin dong. Enggak nyucuk lah, Pak, Enggak istilahnya. nutut ya, apalagi susut ya. Apalagi susut. Apalagi susut ya. Mintanya grade bagus lagi. Iya. Dia sebenarnya nggak minta grade bagus, dia pokoknya minta yang harga Di bawah 100. Oh, ya susah dong. Aku Tetap susah. nyari barangnya yang nggak ada. Banyak tuh Pak, aku juga banyak gitu. Oke. Nyari harga di bawah segitu. Nah, terus sekarang perkembangannya si skena perkopian Batu ini gimana? Kayaknya sekarang juga makin banyak ya, karena aku dulu tahunnya kalau aku ke Batu, itu ya cuma makan sate kelinci, Hot plate. terus apa cari keripik kentang. Ya, itu ya. Ya, nggak pernah ke coffee shop. Terus terang aku nggak pernah mampir di Batu nyari coffee shop, nggak pernah. Ya baru inilah aku. Baru ini. Jadi kemarin ada event, terus aku coba mampir ke sini. Ya di sini carinya ya wisata Pak memang Pak. Oke. Iya dah. Wisata, kuliner, Mm-mm. paling sama ya oleh-oleh gitu kan. Nah, Kalau terus industri coffee shop-nya sendiri gimana di sini? industri coffee shop-nya kalau sekarang dibilangnya udah mulai banyak pergerakan ya ini ya. Mm-mm. Aku bilangnya mulai banyak pergerakan yang keren. Mm-mm. Jadi mulai sering banyak event, terus Mm. istilahnya tren-trennya di coffee shop itu sekarang udah nggak kayak dulu ya. Kalau Gimana trennya sekarang? trennya sekarang itu orang udah istilahnya nongkrong itu udah jadi kebutuhan kan. Oke. Kalau dulu kan ya yang penting nongkrong aja. Nah, Sekarang udah cari kopi Pak. kayak yang kamu bilang tadi, di Batu orang wisata. Wisata. Nah, aku juga dengar-dengar dari kayak Pak Siva cerita kan dia di sini ada Paulo kan. Ya, ada Paulo. Itu Senin sampai Kamis bisa dibilang itu omsetnya itu sangat-sangat minim. Sangat minim. Weekend mereka baru Meledak. meledak. Ya Iya. kan? Nah, kalau yang coffee shop di ibaratnya kota nih ya, Ya, kota kota. Batunya sendiri nih ya, itu Uh. apakah juga kayak gitu juga? Malah kalau di sini enggak sih Pak, kalau Enggak coffee ya. shop. Berarti konsumennya memang udah orang lokal Batu. Orang lokal Batu. Oh. Jadi ya itu yang tak bilang trennya muda-mudi sekarang. Ketok tuwek tambah ndaplek. Ya, Sik, tuwekan aku kok, kamu tenang aja Mas. jadi ya trennya tuh sekarang gitu. Kalau nongkrong ya udah mulai ke coffee shop. Oke. Terus udah mulai cari istilahnya minuman yang apa ya, yang kekinian gitu-gitu tuh Pak. Hmm. Ya walaupun dibilangnya telat ya, Hmm. telat tapi udah mulai banyak. Terus ini tak tambahin lagi, banyak orang mulai kerja WFC. Oh, Itu work sangat from membantu. Cafe ya. Ya, Dan ini sangat tempatmu membantu. juga ini ya cukup luas ya, ada lantai 2, lantai 3 juga Ya. ya. Ya itu dari situ sih Pak. Dan di coffee shop teman-teman yang lain ya walaupun tempatnya ada yang kecil, ada yang rumahan, Tetap semua jalan sama, juga tetap ya. jalan. Customer reguler harian itu tetap ada Pak. Tapi lokasimu ini, aku nggak tahu ya. Tapi dekat alun-alun ini sangat-sangat strategis dong harusnya. Sangat strategis dan sangat membantu. Mahal nggak tapi sewanya? Kalau kebetulan punya sendiri. Oh ini udah punya sendiri. Punya sendiri. Ya? Oh. Kalau dihitung sewa mahal. Iya ya. Kalau sewa daerah sini sekitar berapa? Kalau ruko kayaknya masih di 80 sampai 100 Pak. Sekitar segitu. Dan ini 2 ruko ibaratnya. 2 ruko. Ya. 2 ruko. Dulu kan sempat disewakan. Sekarang dipakai sendiri sama ownernya. Tinggi Pak di sini. Terus jadi sekarang setelah kamu udah berhasil menguasai market menguasai market Batu dengan kopi-kopi Janus di mana-mana ini. Sebulan omset berapa? Berapa ton? Berapa ton? Ton belum. Oh, ton belum. Ton belum. Oh, berapa kilo? Kan tak lihat stok green bean-mu juga banyak tadi aku lihat, buset. Kalau secara ton belum ya, tapi kalau dihitung kilo sekitar ya 400
Oh, udah 400-an. 400, ya maksimum di 500. Oh, pernah peak tertinggi Peaknya 500. 570 waktu itu. Peak tertinggi. Wah, Gue itu iya. udah kayak kuda, Pak, kerjanya. Iya. Dengan mesin 3 kilo itu ya. Berapa yang di bawah Yang itu? sekarang 6 Oh, itu 6. kilo. Oh, Mesin lama udah pensiun. yang Berto di bawah itu 6 kilo. 6 kilo. Oh, tapi Berto mungkin size-nya nggak yang kayak orang kayaknya kalau 5 kilo udah tinggi, udah gede gitu ya. Dia lebih apa ya? Lebih Lebih fit. compact ya. Lebih compact. dia. Oh, makanya tadi tak kirain 3 kiloan. Oh, Lebih 6 kecil malah yang lebih 3 kilo. 6 kilo ya dia. 6 ya? kilo, 6 kilo. Ya kalau Yang roasting kamu sendiri atau ada Hemi ikut roasting nggak? Hemi enggak. Oh, Hemi nggak. Hemi. Hemi khusus di event Oh, sama oke. QC dia. Kalau yang bantu roasting ada 1 orang, Linggar yang kemarin 4 nasional ICTC. Wes. Harus tak mention ini, Pak. Harus tak mention ini. Oke. Itu dia asisten Peringkat roaster. 4 nasional 4 nasional ICTC. ICTC dan itu first timer. Wah, gokil. Akhirnya ini ya di atlet-atlet dari Kota Batu ini udah mulai Iya. bermunculan ya. Mulai Nggak bermunculan. cuma Hemi doang ya. Nggak cuma Hemi. Hemi dulu ikut ya prestasinya ya madek-madek segitu aja ya dia kayaknya. Iya. Tapi ya aku mungkin kalau nggak kenal Hemi juga nggak kenal kalian. Iya sih. Awalnya dari Hemi dulu sih. Hemi paling dia linknya gila sih, Pak, memang. Paling keren. Walah. Nah terus sekarang kebanyakan permintaan roastery itu blend atau single origin udah mulai banyak juga. Karena kalau aku lihat kebanyakan ya coffee shop sekarang itu dia konsumsi single originnya itu masih dikit banget. Iya, tetap sih, Pak. Kalau dibilang porsinya ya sekitar 90-10. Wah, 90 90-10. 90% tetap istilahnya jualannya ya blend sama robusta, Pak. Paling 10% lah kita kalau origin. Karena aku pernah ngobrol ya sama beberapa temen itu ya, coffee shop mereka itu cukup rame. Tapi aku nanya single origin mereka itu nggak tiap hari keluar. Enggak, dia baru keluar. Nah, sedangkan di tempatku kayak di Tautan itu kita tiap hari pasti keluar single origin. Malah pasti keluar. Pasti keluar, mau 5 cup, 6 cup ya kadang bisa sampai 10 lebih. Tapi cukup oke lah single origin di tempat kita itu. Tapi tempat lain itu enggak. Memang rata-rata begitu ya di sini. Rata-rata begitu, Pak. Tetap istilahnya apa ya? Yang prioritas utamanya kita ya di blend, Oke. di espresso base. Ya kayak gitu, es kopi susu lah. Dari customer sendiri itu berarti yang mereka konsumsi untuk single origin juga masih belum tinggi juga ya berarti. Ya? Belum tinggi juga. Baru ada kenaikan tuh 2 tahun terakhir ini, Pak. 2 tahun terakhir ini baru mulai kelihatan ya, mulai bergeser. Nah ini lucu ya. Jadi aku dulu awal-awal buka Sidewalk itu tahun 2008 itu, bahkan sampai sebelum aku tutup tahun 2019 itu ya. Itu waktu ketika rame-ramenya kafeku itu setiap meja customer itu selalu ada single origin. Selalu ada. Ini membanggakan tuh, Pak, tambah. Iya, maksud aku, oh segitu enaknya loh. Segitu Maksudnya enaknya, ya. kan single origin, cuman waktu itu belum populer V60, kita masih pakai French Press. French press, French Press. Jadi orang-orang itu memang kita dari awal buka itu populernya pakai French Press semua. Jadi itu kebawa sampai ketika udah mulai eranya V60 udah mulai populer di tempatku itu orang-orang masih pesannya masih tetap French press. Tapi di situ ada 6-7 meja penuh ada orangnya itu semuanya tiap meja itu selalu ada single origin. Sekarang udah enggak ya? Sekarang enggak. Kebetulan kalau di Janus ini ya, kalau di Janus itu sekarang espresso base. Entah cappuccino, americano, sekarang top tier. Oh, latte-lattean naik Iya, lagi ya berarti. Naik lagi, ya. mulai naik. Kalau dulu es kopi susu kan, es kopi susu sama leci tea. Berarti kayak kamu Janus ini kan juga ada coffee shop-nya juga, ada kedainya Ya, juga, kedainya terus juga. kemudian kamu juga cerita pernah buka di beberapa tempat juga kan si Janus ini. Ya, Untuk R&D itu berarti kamu juga belajar jenis-jenis minuman lain juga dong? iya Pak. Di sini istilahnya semua pegawai, semua pegawai belajar beverage, makanan, kita all rounder semua kan. Kalau dulu lagi rame mocktail gitu, ikut juga? Ikut juga, tapi nggak laku.
mocktail itu agak susah ya sekarang. Susah banget, susah banget mocktail. Itu di era-era tren rame-ramenya mocktail, kompetisi mocktail-mocktailan itu kan rame yang Oh, iya. ikut. Tapi kalau dijual di kedai ternyata enggak gitu. Ternyata enggak, Pak. Di Batu itu kan ada komunitas, ya komunitas bartender gitu kan, ya bartender sama barista. Mereka sering bikin event, mereka sering bikin lomba, tapi ya gitu. Kalau buat jualan tetap enggak. Iya. Walaupun eventnya rame. Tapi mau nggak mau ya hari ini tuh kita, namanya kalau kita F&B ya, dituntut harus selalu ada menu baru. Selalu ada menu. Iya kan? Ya, benar. Tiap entah nanti waktu kemarin Natalan, terus atau apa ini Ya, nanti. biasanya kan ada seasonal menu gitu kan. Nah, ini mau puasa nih menu Ramadan, Menu harus Ramadan. lari juga gitu. Iya. Cuman aku ngelihat hari ini tuh enaknya kita akses untuk belajar cari resep itu udah mulai gampang. Ya, resep Apalagi mereka sekarang apa. ada Toffin app. Ya, salah satu solusi itu, Pak. Nah, masalahnya. Toffin app ini aplikasi punyanya Toffin. Ini kita tinggal download, mau di Play Store, mau di Google di iPhone juga ada. Ya, Semuanya tinggal kita download. Nah, itu kan sebetulnya marketplace buat kita kalau mau beli barang-barang Toffin nih. Ya, Kan tinggal klik-klik itu ya kayak Ya. kita beli di Tokped lah kayak Oh, iya, gitu. iya. Nah, tapi fitur-fiturnya itu juga ada fitur resep. ada fitur Nah, resepnya juga. jadi kamu kalau download itu nanti kamu buka-buka dia ada fitur resepi itu nggak cuma hanya minuman, tapi juga ada pastry dan juga ada gelato. Nah, mungkin gelato kamu nggak butuh ya. Tapi sampai gelato, Pak ya. sampai gelato. Nah, Keren. itu resepnya itu dan aku kemarin buka-buka itu enak banget. Jadi itu yang sampai update terakhir itu masih R&D-nya Toffin yang ngasih itu. Jadi siapa-siapa itu mereka ngasih resep di situ, detailnya pakai bahan apa, bahkan ada videonya. Video cara Ada bikinnya. videonya. Nah, jadi kita bisa tahu juga ini tampilannya ini hasilnya nanti seperti apa. Iya. Jadi kan kita ngitungnya udah gampang nih. Ya, ya, ya. Sirupnya pakai berapa mili, susunya pakai berapa mili, atau mau pakai powder apa. Jadi lebih gampang. Lebih gampang gitu. Wah, solusi terbaik sih. Iya. Jadi nanti mesti download ya. Pasti. Pasti. Stafku yang baru-baru itu loh. Tadi kayaknya ada anak training itu. Kamu download cari resep ya bikin. Oh iya sih, banyak. Soalnya banyak yang bingung, Pak, memang kalau menu-menu itu kan pasti apa ya? Banyak yang bingung ya, mau bikin menu apa, Iya, nggak bisa, nggak ngerti cara bikinnya. Iya. Ya kalau misalkan cuman dari kita browsing kan ya, cuman gambar paling. Iya. Nah, Cara. ini yang kemarin kayak aku ngasih contoh ya, tak download, anak buahku juga tak suruh download kan. Ayo kamu milih, kamu mau cari resep yang kemana. Kalau barista kan udah biasa mereka lihat, mereka ada contoh nih, harusnya ini pakai sirup stroberi. Kita nggak ya. punya sirup stroberi. Oh, kita adanya apa? Tinggal diganti juga nggak apa-apa. Mixing. Diganti. Oh, ini kita nggak punya, ini kita coba pakai ini. Cocok iya, atau enggak? Cocok atau enggak? Paling nggak mereka udah bisa mencoba. Gitu. Nah, enak. Jadi Toffin memang terbaik. Tapi Toffin ada terbaik. customer Toffin juga ya. Iya. Saya customer setia, Toffin. Mesinnya juga semuanya juga Simonelli. Semua Simonelli. Wah, Toffin terbaik, Pak. Terbaik Toffin. Tapi kalau kamu di sini berarti ngambilnya Surabaya dong ya? Surabaya. Iya. Nggak pernah dipersulit yang pertama. Wis mantap. Nggak pernah dipersulit. Jadi cuman calling, Mas butuh mesin ini. Oke, mau didatengin kapan? Ya datang langsung. Iya. Enaknya sih di Iya. situ. Memang servisnya ya yang kita Servisnya, cari. nomor Mungkin harga mungkin nggak yang paling murah. Mungkin tapi iya. servisnya memuaskan. Tapi servisnya paling Iya. oke. Kita balik lagi ke Janus saja. Kayaknya kamu diajak ngobrol itu kamu juga draggingnya panjang. Oke. Tapi ada rencana mau pengembangan lagi nggak ini Janus ini kemana lagi nih? Ada rencana ada. Selain kalau core-nya kan tetap di kopi ya, tapi kita udah rencana di tahun depan ini mulai merambah ke bakery. Oh, wah, Masih rencana. Iya. Tapi mau ke arah bakery, terus kita juga mau ke arah lebih ke apa ya istilahnya ya? Menyediakan kayak pusat edukasi gitu loh Pak maksudnya.
Oh, pelatihan. Pelatihan ya, pelatihan. Oke. Mau fokus ke Sekolah sana. kopi. Sekolah kopi. Oke. Tapi buat lokal. Buat lokal ya. Ya, khusus lokal. Kalau butuh trainer-trainer yang udah berpengalaman, boleh kontak. Iya. Ya, Berarti rencananya kalau ke sana. bakery berarti lokasi tempat nggak mungkin di sini dong, Ya, rencananya nggak di sini. tempat lain. Di tempat lain. Terus Batu sama Malang ini kan sebenarnya nggak jauh kan, Nggak jauh. Ya. cuman ya berapa kilo udah nyampe. Nah, persaingan antar roastery di Batu dan Malang ini kayak gimana nih? Kalau dibilang lumayan ketat. Hmm. Lumayan ketat karena rata-rata di Batu itu malah harganya lebih tinggi daripada Malang. Oh ya, Oh iya. ya kita jangan ngomong Amsterdam lah, Amsterdam Oh, iya. masih murah lah. Selain itu, Lebih mahal, Pak. Oh, Itu iya. yang bikin istilahnya kita kesusahan buat nembus pasar ke Malang. oh karena di Itu. sini harganya malah justru lebih Harganya tinggi. malah lebih mahal. Oke. Kalau dibilang ya source-nya Malang lebih banyak. Mm-mm. Source-nya Malang lebih banyak. Terus banyak orang-orang yang istilahnya kuat ya. Kuat dalam modal, dalam bentuk apa. Mereka bisa dapat borong green bean lebih Iya. murah kali ya. Ya, gitu. Kalau di Batu kan istilahnya roastery-nya nggak sebesar yang di Malang banyaknya. Makanya mereka harganya bisa lebih murah, kita nggak bisa ngalahin itu. Akhirnya kesusahan buat masuk. Sekarang kan kayak posisimu ini, Janus ini kan udah punya market nih di Iya. Batu. Tapi kan kita nggak menutup kemungkinan ini nanti entah tahun ini atau tahun-tahun depan pasti akan bermunculan roster baru. Ya, Ya pasti kan? ya, pasti. Dan roster baru itu juga pasti akan cari market di sini juga. pasti. Nah, ketika mereka masuk nawarin klien-klienmu yang udah ada ini, kamu ngerasa insecure nggak? Insecure sih, Pak. Insecure juga? Jujur ya, Oke. kayak misalkan ada roastery dari Malang aja masuk ke Batu, itu kita udah insecure, Pak. Karena kita nggak bisa ngalahin harga. Oke. Tuh. Sama nama ya, nama kan di sini mungkin beberapa roastery yang baru muncul itu mungkin baru didengar ya. Kalau sedangkan yang di Malang kan udah lama-lama nih, udah pionir. Akhirnya begitu dengar namanya ya udah pasti tahu. Dan harganya udah pasti jauh di bawah kita. Akhirnya Mbok musuhi roster ini? Enggak, Oh enggak. enggak. Sebisa mungkin tidak. Kenapa? Tapi kan ada yang begitu. Ada, Jadi kalau Pak, mama ada. kliennya diambil siapa? Wah, iki awas, akhirnya dimusuhi, diomongin, dijelek-jelekin di belakang. Kamu juga ikut-ikut yang begitu enggak? Ikut gosipnya aja. Banyak sih, Pak. Kenapa kamu nggak mau ikut musuh itu? Kan itu ibaratnya kompetitormu, musuhmu. Ya, ada cara yang lebih elegan, Pak, buat mengalahkan. Oh, Ya, gitu, istilahnya, gimana? istilahnya gitu. Oke. Istilahnya gitu. Berarti kamu nggak mau musuhi dia? Enggak. ya. Karena dengan munculnya kompetitor baru itu istilahnya kita jadi yang pertama kan terpicu ya, terpacu buat kenapa dia bisa masuk, kita malah nggak bisa bertahan. Gitu. Padahal kita yang udah duluan. Padahal kita yang udah duluan. Oke. Yang jadi masalah ini apanya? Produknya, kualitasnya, atau cuma sebatas harga. Nah, itu kan jadi tolak ukur ke kita, Pak. Kalau misalkan kita langsung musuhin, istilahnya kita langsung nge-barrier, kita langsung jelek-jelekin. Nah, kita malah nggak dapat ini lagi kan, Bisa istilahnya jadi ya. dapat trust lagi. Justru malah bisa jadi bumerang ya. Jadi bumerang. Akhirnya malah kita istilahnya kita nanyain ke customer, kenapa kok ganti? Walaupun istilahnya kita tahu ganti ke siapa. Biasanya kita kan ada mata-mata nih, pasti ada tim mata-mata. Itu kan, jadi kita nanyain, oh yo kok ganti? Kenapa ya kok ganti? Masalahnya di mana? Jadi kita bisa betulin. Kalau misalkan udah di-cut, gak bisa mas aku potong cost, jadi aku cari harga yang lebih murah ya kita mundur. Ya mau apa lagi? Mau apa lagi? Ya kan? Nggak bisa. Tapi yang penting kita sama ownernya kita udah Iya, ngobrol dulu ini. udah ngobrol dulu. Apa nih yang bisa kita perbaiki atau apa gitu Ya, kalau sama kompetitor mah kita nggak perlu ngomong sih Pak. Ya wis biarin istilahnya. Oke. Kan pasarnya pasar bebas. Aku tuh belajar juga ya. Aku banyak belajar ini dari Wilcin. Oh, Wilcin. Nah, tahu ya? Ya, ya. Nah, Trace Jakarta Trace, itu. roastery. Itu waktu aku buka roastery awal-awal itu aku juga nanya sama dia. Gua kalau nawar-nawarin ke tempat lain atau ada orang datang ke sini,
Tapi dia sebelumnya udah pakai dari roastery yang kita kenal. Kan aku nggak enak mau masuk. Ya. Terus dia bilang, lu ngapain lu nggak enak? Ada orang datang ke tempatmu, nyari blend, nyari kopi, ya lu harus servis. Iya. Lu tahu customer service nggak? Ya lu harus layanin. Lah kalau lu nggak mau ngelayanin, ya lu nggak usah jualan. Iya sih. Loh, tapi kan kita tahu dia udah pakai kopi yang dari roastery yang kita Dari kenal. roastery, ya. Gini loh bro, gue itu klien pindah-pindah itu udah banyak. Dan gue nggak pernah sakit hati. Karena gue tahu, kalau seumpama klien kita itu udah ngelirik yang lain, berarti dia memang udah ada sesuatu sama kita. Nah, memang iya udah, mungkin dari pelayanan, dari harga atau apa, udah nggak cocok, dia mencoba cari yang lain. Dan itu kita nggak bisa cegah. Gue aja yang berhenti ngambil gue itu banyak banget, dan itu biasa aja. Iya. Sebaliknya ya, kecuali kalau gini, lu udah tahu, oh ini ngambil, ini punya temen lu, terus lu sikat terus, nah itu mungkin nggak etis. Tapi kalau dari ownernya sendiri yang nyari, ya lu harus layani. Ya bener sih, tapi iya. Kalau dipikir-pikir ya masuk akal juga. Cuman kan kadang kita kebawa, ini dulu Pak, emosi dulu ya. Masa ada orang datang, ya oh kan Bapak udah ngambil dari sana, ambil sana aja Pak, jangan saya nggak enak. Ya, servisnya kayak gimana gitu loh. Sebenarnya kalau dipikir-pikir ya iya gitu loh. Atau malah justru dapatnya malah jadi, kenapa kok nggak ngambil di sana lagi? Ada apa? Biasanya kan jadinya tambah gosip. Iya. Tapi pasti nanya sih pasti kalau nanya, pasti nanya. Oh, sana itu gini-gini. Oh, kita tahu masalahnya. Oke, Pak, kalau di sini kita bisa kasih solusi. Cari kelemahannya malah ya kan. Tapi aku jujur gitu sih, Pak. Gitu ya. Jadi kayak nanyain dulu, loh kenapa sama supplier yang lama. Jadi kita bisa kasih istilahnya apa ya? Servis yang sesuai. Iya. Ya, tapi kayak yang diomongin Wilson ya memang benar juga nih, karena ya kalau berarti kan udah ada ketidakpuasan atau ada sesuatu yang akhirnya si customer itu cari pindah ke roastery lain ya. Iya benar sih. Jadi sebenarnya nggak perlu sakit hati atau musuh-musuhan juga ya. Iya, nggak perlu cuman susah. Nggak perlu cuman susah. Tapi pernah kesel nggak kayak gitu kamu? Pernah Pak, pernah. Dulu, apalagi awal-awal. Pindahnya ke teman sendiri lagi kayak gitu. Iya. Apalagi istilahnya dulu kita yang ngedevelop gitu kan, terus tiba-tiba yang masuk orang lain kenal lagi, ya itu yang kadang bikin kesel gitu sih Pak. Tapi memang ini ya roastery ini ya memang ya karena lingkupnya pemainnya itu belum yang masif banget, jadi saling tahu sana sini, akhirnya ya gampang gesekan ya. Gampang gesekan. Di Batu, tapi kalau di Batu kebetulan roastery-nya ini kan nggak banyak, jadi biasanya kontak-kontakan malah Pak. Nah itu saya yang agak heran itu di situ. Oke, jadi kamu dan sesama para roaster-roaster di Batu ini termasuk komunitasnya guyup. Kerennya di situ Pak. Jadi kayak tanya, kedai A ambil di aku loh, kenapa? Malah gitu. Oh iya. Jadi kita biasanya kayak konfirmasi dulu. Ya saling tukar informasi juga lah ya. Kenapa? Misalkan ya memang pengen mau ganti aja atau harga nggak sesuai atau apa, tapi ya kita kasih opsi ya udah kalau mau ambil ke tempat lain ya wis nggak apa-apa. Gitu. Ya mungkin karena juga masih belum terlalu banyak juga ya. Nah itu sih. Kayak di Kediri juga masih bisa dihitung jari roster-roster itu. Jadi ya kita sih so far masih aman-aman aja. Masih aman-aman aja. Sama Black Box, sama Titik 7 gitu. Kita semuanya pokoknya kita yang kita serang Black Box aja. Khusus Black Box pokoknya. Khusus Black Box harus diserang gitu. Terlalu mendominasi nih. Black Box, tapi ya itulah bisnis roastery. Aku kan juga baru coba ya, baru nyemplung gitu. Dulu biasanya kan aku cuman coffee shop doang. Oh, gitu. kalau roastery malah baru coba ini ya Pak ya? Iya, roastery pertama kali sih, karena kita nggak pernah jualan roasting sendiri, nggak pernah. Oh, nggak pernah. Terus kamu dulu belajar roasting di mana? Awal-awal dulu? Belajar roasting di tempat kerja lama. Terus juga iseng-iseng roasting. Dulu kan sempet ya bikin kedai gitu kan sama teman-teman. Terus akhirnya ada salah satu kedai itu yang udah punya mesin roasting waktu itu 2016. Ya 2016 akhirnya iseng lah coba-coba roasting. Oh. Itu jadi teknikalnya di situ. Tapi buat teorinya ya akhirnya belajar dari YouTube, dari orang-orang juga. Oke. Tapi otodidak. Awalnya otodidak. Ya? Semuanya otodidak. Otodidak udah pede berani jualan. Udah pede berani jualan, walaupun ya gitulah.
Ya tapi kalau memang kita menjualan ke orang awam ya, yang penting kopinya kan kopi mateng, tinggal Ya. mereka kita mau serang pasarnya itu yang komersil, yang dark roast atau mau yang kafe-kafe yang main medium kayak gitu Ya, aja ya. sih ya. Karena dulu Janus fokusnya di komersil ya, jadi kita istilahnya no hard feeling buat ngerosting mau beans-nya yang gimana. Ya selama beans-nya tetap grade-nya nggak terlalu jelek ya, grade-nya tetap pakai grade 1. Tapi komersil masih main nggak sekarang? Komersil sekarang enggak, Pak. Udah nggak ya? Udah enggak. Bener-bener wholesale kafe-kafe Iya. ya. Kita nyediain komersil itu kalau ada custom aja. Oke. Custom aja. Itu pun nyesuaiin kebutuhannya. Kalau yang udah terlalu berbahaya untuk mesin roasting kita sendiri, kita nggak terima. Oh, mintanya gelap banget gitu. Mintanya gelap banget, terus mintanya pixel. Wow. Masalahnya bukan kita yang nggak mau, Pak. Mesinnya yang nggak bisa. Iya. Pasti habis. Itu Tokped sih. main nggak? Tokped main. Gimana marketnya Tokped? Marketnya Tokped cukup membantu. Single origin ya terutama Single ya. origin terutama ya. Kalau buat blend nggak terlalu. Tapi kalau single origin lumayan membantu, walaupun nggak banyak. Tapi seenggaknya ngasih opsi aja sih Pak ke customer. Terutama yang jauh-jauh. Di Tokped juga Janus Coffee. Janus Roastery, Janus kalau yang Roastery. di Tokped, ya. Oke, teman-teman nanti kalau ada yang mau beli kopinya Janus, nanti linknya akan saya tampilin di description. Mudah-mudahan nggak lupa. Iya, semoga tidak lupa. Oke, kalau IG biasanya pasti tak taruh di description. Tapi kalau Oh, nanti ya. Tokped mudah-mudahan juga, aku ingat tak masukin juga Tokpednya. Oke. Jadi teman-teman bisa beli kalau pengen nyobain kopinya Janus. Tapi habis beli kopinya Janus, masuk Tokpednya Tautan Coffee. Harus Gantian. harus gantian. Aduh. Oke, Mas Fahmi, thank you banget ya. Udah Ya, mau sama-sama. meluangkan waktunya. Ini pertama kali saya mengunjungi coffee shop di Batu ya. Ya. Kan? Padahal cuma dua, Hadar sama sini doang. Yang lain belum. Yang lain Tapi belum. teman-teman kalau ada informasi kafe-kafe mana yang layak dikunjungi di Kota Batu, bolehlah. Atau roster-roster siapa atau mungkin ada tokoh yang legend, kita bolehlah kasih input ke kita. Siapa tahu kita bisa ajakin podcast juga. Ya. Itu supaya biar lebih kaya lagi. Lebih ya kaya kan? lagi. Karena sampai hari ini kita taunya roastery top di Batu masih Janus. Amsterdam udah tergeser ya, udah Tergeser. ya. Tergeser. Tergeser. Mohon maaf, Oke. Pak Siva, mohon Pak maaf. Siva cari market lain lagi ya. Oke, Fahmi, thank you banget ya. Terima kasih Oke. banyak sudah diundang. Kita closing ya. Ya. Oke, teman-teman, thank you banget sudah menonton pada episode kali ini. Sampai ketemu di episode berikutnya dan salam, no cincong.